Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, Injil Matius pasal 27 ayat 58 sampai 60. Demikianlah sabda Tuhan. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat dari bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tema renungan saat ini adalah bakti seorang murid. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang dengan lantang menyerukan keinginannya ketika ingin dipilih untuk menjadi seorang pimpinan atau anggota dewan. Dia berseru mau mengabdi kepada masyarakat dan kepada kepentingan bangsa. Apakah benar hal itu akan dia wujudkan setelah ia terpilih? Belum tentu. Malah tidak jarang setelah terpilih, orang tersebut lupa akan semua janjinya. Atau kalau mewujudkannya pun hanya sekedar basa-basi ala kadarnya dan hanya sekali saja. Di sisi lain ada juga orang yang tidak begitu menggembar-gemborkan janji, tetapi setelah terpilih justru dia melakukan sesuatu yang menunjukkan pengabdiannya kepada masyarakat dan kepada kepentingan bangsa. Masyarakat bisa merasakan langsung pengabdiannya. Inilah yang benar. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam Alkitab tidak banyak mencatat tentang seseorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea memang tidak begitu dikenal oleh masyarakat umum sebagai seorang murid Yesus. Dia juga tidak pernah berjanji untuk melakukan ini dan itu kepada Yesus. Tidak seperti Petrus dan teman-temannya. Tetapi baktinya kepada Yesus nampak ketika Yesus disalibkan dan kemudian meninggal. Dua hal yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea yang menunjukkan bahwa dia adalah murid Yesus yang berbakti adalah ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Alkitab mencatat bahwa Pilatus pun kemudian memerintahkan untuk menyerahkan jenazah Yesus kepadanya. Ini tindakan berani karena dia menghadap seorang penguasa hanya untuk meminta jenazah seseorang yang dianggap penjahat. Entah bagaimana Yusuf dari Arimatea bernegosiasi dengan Pilatus. Yang jelas akhirnya dia menerima jenazah Yesus untuk dikuburkan. Yusuf dari Arimatea memperlakukan jenazah Yesus sebagaimana mestinya. Ia pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ini adalah tindakan
mengurusi jenazah Yesus secara maksimal, tidak tanggung-tanggung. Kubur itu adalah kubur yang baru. Kata baru di sini bisa dikatakan bahwa kubur itu lebih baik dari yang lainnya. Untuk Yesus, Yusuf dari Arimatia memberikan yang terbaik. Dia tidak memberikan sisa atau bekas orang lain, karena yang layak untuk Yesus adalah kubur yang terbaik. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, jika kita orang-orang percaya kepada Yesus, maka marilah kita berkomitmen untuk taat dan setia. Berikanlah yang terbaik untuk Yesus, sebagaimana Yusuf dari Arimatia yang telah memberi yang terbaik untuk Yesus. Tidak perlu gembar-gembor tentang apa yang akan kita lakukan untuk melayani atau memuliakan Tuhan. Yang perlu di sini adalah tindakan nyata. Mari kita berbuat sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan melalui tindakan nyata, agar melalui apa yang kita lakukan juga dapat menjadi saluran berkat bagi sesama, dan terlebih lagi nama Tuhan kita muliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami jika selama ini kami belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mulai saat ini mampukanlah kami untuk dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik kami sebagai seorang siswa, mahasiswa, guru, karyawan, pengusaha, pedagang, petani, bahkan pejabat atau apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Agar melalui profesi kami dapat memuliakan Tuhan dan memberikan yang terbaik. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati, agar apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih mampukan kami untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.